Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Anita dalam rangka pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai statistika, populasi, sampel, dan cara penyajian data. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ya, masih di bab statistika. Di sini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kita akan membahas mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, langsung saja kita ke materi inti pada pertemuan kali ini. Nah, ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3. Ada mean, median, dan modus. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mean. Mean atau mean itu adalah rata-rata. Nah, biasanya dilambangkan dengan X, ada garisnya di atas, atau dibaca dengan X bar. Ya, ingat. Jadi untuk mean atau mean atau rataan itu, nah ditulisnya seperti itu. X dengan strip di atasnya, ya, atau itu dibaca dengan X bar. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi rumusnya itu jumlah semua data, jadi ada data-datanya itu dijumlahkan, lalu dibagi dengan berapa banyaknya data tersebut. Nah, itu adalah rumus dari rata-rata atau mean. Oke, kita ke contoh soalnya saja supaya kalian lebih paham. Nah, di sini diketahui berat badan dalam kilogram sekelompok siswa adalah 40, 42, 38, 41, 39, 44, 36, dan 42. Hitunglah rata-rata berat badan tersebut. Nah, untuk mencari rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan data tersebut, ya. Jadi langsung aja masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, untuk jumlah data berarti kita jumlahkan 40 ditambah 42 ditambah 38 tambah 41 dan seterusnya ditambahkan sampai yang terakhir yaitu 42. Oke, setelah dijumlahkan, kamu hitung banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti banyaknya data itu ada 8. Maka dari itu, untuk mencari min-nya, kamu jumlahkan tadi, lalu dibagikan dengan 8. Oke, 40 ditambah 42 tambah 38 sampai seterusnya, sampai terakhir, itu hasilnya adalah 322. Tinggal kamu bagi 8, berarti 322 dibagi 8, hasilnya adalah 40,25. Oke, maka dari itu, mean atau rata-rata dari data berat badan sekelompok siswa tersebut adalah 40,25. Seperti itu. Mudah kan untuk mencari mean atau rata-rata? Nah, sekarang kalau datanya seperti ini, ya. 7, 6, 6, 8, 4, 5, 6, 9, 6, 8 gitu. Nah, data yang seperti ini untuk mencari rata-ratanya sebetulnya tinggal kalian hitung saja gitu. Tinggal kalian jumlahkan aja ya. 7 tambah 6 tambah 6 tambah 8 terus aja sampai terakhir gitu. Tinggal kamu bagikan ini ada berapa gitu. Nah, tapi untuk lebih mudahnya kamu bisa ubah data ini ke dalam bentuk tabel.
Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel kan di pertemuan sebelumnya udah tuh, berarti kalian udah pada bisa ya. Nah, tinggal kamu ubah nih data yang ini ke dalam data tabel. Oke, nilai yang terkecil adalah 4. Lalu di sini berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Yang nilainya 4 ada berapa? 1, 2. Oke, berarti yang nilainya 4 ada 2. Lalu yang nilainya 5 nih. 1, 2, 3. Oh, yang nilainya 5 ada 3. Lalu yang nilainya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang nilainya 6 ada 7. Lalu yang nilainya 7. 1, 2, 3. Oh, yang nilainya 7 ada 3. Yang nilainya 8. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yang nilainya 9 adalah 1, 2. Nah, kalau sudah seperti ini harus digimanakan lagi? Nah, kamu tambahkan satu kolom di sebelahnya. Nah, kolom yang ini kamu isikan dengan perkalian. Perkalian apa? Yang ini 4 kali 2, oh berarti 8. Selanjutnya 5 dikali 3 yaitu 15. Oke, selanjutnya 6 dikali 7 berarti 42. 7 kali 3, 21. Selanjutnya 8 kali 3 berarti 24. Lalu selanjutnya 9 kali 2 adalah 18. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu jumlahkan. Kalau misalkan yang ini tidak usah dijumlahkan. Nah, yang frekuensi ini jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 7 tambah 3 tambah 3 tambah 2 yaitu 20. Oke, selanjutnya 8 kali 15, dikali tambah ya. 8 tambah 15 tambah 42 tambah 21 tambah 24 tambah 18 hasilnya adalah 128. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kamu masukkan ke dalam rumus rata-rata ya atau MEAN atau dibaca dengan X bar. Berarti sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data itu yang mana sih? Nah, jumlah data itu, sebentar kita rubah dulu. Jumlah data itu adalah ini. Ya. Ini adalah jumlah data. Oke. Nah, berarti untuk yang ini itu adalah banyaknya data. Ya. Nah, berarti dari sini tinggal kamu bagi aja 128 dibagi 20. Ya, hasilnya adalah 6,4. Maka rata-rata dari nilai ulangan harian matematika kelas 8 tersebut adalah 6,4. Nah, seperti itu untuk contoh soal jika datanya seperti ini. Oke, selanjutnya masih ada satu contoh soal lagi. Nah, jika soalnya seperti ini, Johan mendapatkan nilai tes matematika 70, 60, 100, dan 95. Tentukanlah nilai tes kelima agar nilai rata-rata Johan 80. Jadi, kita harus menentukan nilai Johan yang berikutnya harus berapa. Sehingga rata-rata nilai matematika Johan itu harus 80. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama, seperti biasa kita harus menuliskan diketahui. Nah, yang diketahui pertama itu adalah nilai rata-rata. Oke, nilai rata-ratanya itu adalah 80. Ini adalah nilai rata-rata untuk 5 nilai Johan. Oke, berarti di sini kita punya X1, X2, X3, X4, dan X5. X1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menunjukkan nilai tes matematika yang ke-1, ke-2, sampai seterusnya. Oke.
Berarti untuk nilai pertama 70, nilai kedua 60, nilai ketiga 100, dan nilai keempat 95. Dan nilai kelima itu yang harus kita cari. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus min atau X bar atau rata-rata, ya. Nah, di sini kamu jumlahkan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan ditambah X5. Nah, seperti ini. 70 ditambah 60 ditambah 100 ditambah 95 dan ditambah dengan X. Nah, kenapa X? Karena ini yang akan kita cari. Dibagi dengan 5. 5 dari mana? 5 itu adalah banyaknya data. Ya, di sini kan datanya ada 5. Karena Johan harus mengerjakan tes matematikanya 5 kali. Oke, tinggal kamu masukkan, tadi rata-ratanya 80, lalu jumlahkan datanya dan dibagi dengan 5. Nah, 5 yang di bawah ini kamu pindahkan ke sebelah kiri. Ya, jadi 80 dikali 5. Dia sama dengan, kan ini 70, 60, 100, dan 95 dijumlahkan menjadi 325 ditambah dengan X. Nah, 80 kali 5 adalah 400, lalu yang 325-nya kamu pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi dikurangi ya, yang asalnya positif nih. Asalnya kan ini positif ya. Dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif. Berarti 400 dikurangi 325 adalah 75. Maka kita udah punya nih X-nya itu adalah 75. Ya, nih berarti X5 itu adalah 75. Maka Johan harus mendapatkan nilai 75 jika ingin nilai rata-ratanya adalah 80. Seperti itu. Mudah kan? Nah, itu untuk contoh soal min atau rata-rata pada data yang seperti ini. Oke, ya, dan ini contoh soal yang terakhir untuk rata-rata. Nilai rata-rata dari 48 siswa adalah 6. Jika ditambah nilai dari 2 orang, rata-ratanya menjadi 6,1. Nah, tentukanlah nilai rata-rata 2 orang tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah rata-rata dari 2 orang ya yang ditambah tadi. Kan awalnya 48 nih gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya data seperti ini. Ya. Untuk 48 siswa nih rata-ratanya adalah 6. Maka kita pukul rata aja, untuk nilai 48 orang itu adalah 6 semuanya. Gitu ya. Nah, berarti ini kamu kalikan 6 kali 48 yaitu 288. Nah, lalu selanjutnya untuk yang terakhir. Nah, untuk yang 2 orang ini kita belum tahu nilainya berapa ya, maka di sini kita namai X untuk 2 orang. Kalikan menjadi 2X. Nah, setelah itu ini kamu jumlahkan. Maka 288 ditambah 2X itu menjadi rata-rata dari 50 orang. Setelah ditambahkan itu ya. Oke, berarti kita di sini langsung aja masuk ke rumusnya. Untuk rata-rata 50 orang siswa itu adalah 6,1 ya. Berarti jumlah datanya itu 288 ditambah 2X dibagikan dengan banyaknya data yaitu 50. Seperti tadi 50-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi dikali dan sebelah kanan masih tetap 288 ditambah 2X. Nah, selanjutnya 305 dikurangi dengan 288 sama dengan 2X. Selanjutnya
305 dikurangi 288 adalah 17. Berarti 17 dibagi 2 itu adalah nilai dari X atau rata-rata dari dua orang tersebut adalah 8,5. Jadi rata-rata dua orang yang ditambahkan tersebut adalah 8,5. Nah, seperti itulah untuk mean atau rata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai median atau nilai tengah atau biasa dilambangkan dengan ME. Ya. Median adalah nilai data tengah dari keseluruhan data setelah diurutkan. Jadi kalau misalkan tadi rata-rata mencari min atau rata-rata tidak usah diurutkan, kalau mencari median itu nilainya harus diurutkan. Nah, bisa dikatakan sebagai data atau nilai yang membagi semua data menjadi dua bagian. Nah, apa sih maksudnya? Oke. Kita lihat nanti contoh ya. Nah, untuk mencari median atau ME, maka langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengurutkan data. Yang kedua, kita harus menghitung jumlah data. Jadi datanya itu semua dihitung, ya. Banyaknya data itu ada berapa. Nah, kalau misalkan sudah datanya dijumlahkan, dicari berapa banyak. Nah, kalau datanya ada genap, maka kamu tinggal bagi 2. Nah, misal datanya ada 10. Kalau dibagi 2 kan hasilnya 5. 10 bagi 2 kan 5. Oh, berarti mediannya itu data ke-5 dan ke-6 kamu jumlahkan, lalu kamu bagi 2. Nah, itu untuk mediannya atau nilai tengahnya. Nah, jika datanya ganjil, maka kamu juga harus membagi 2. Misalkan datanya ada 11. Kamu bagi 2 menjadi nilainya itu kan 5,5. Oh, maka data ke-6 itu adalah mediannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, supaya lebih memudahkan kalian paham mengenai median, kita langsung ke contohnya. Nah, tentukan median dari 20, 15, 10, 25, 20, 30, 35, 15, dan 20. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti tadi urutannya, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, berarti yang pertama ada angka 10. Oke. Angka 10 ya. Ada 1 kali. Selanjutnya ada 15. 15-nya ada berapa kali nih? Ada 1, ada 2. Oke, berarti ada 2. Setelah 15 berarti ada 20. 20-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 kali. Setelah 20 berarti ada 25. Nah, 25 1 kali, lalu selanjutnya ada 30 dan 35. Setelah datanya terurut seperti ini, nah, kamu hitung nih banyaknya datanya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka karena datanya ada 9, kamu bagi 2, yaitu 4,5. Karena 4,5, maka mediannya atau nilai tengahnya itu adalah data kelima. Nah, data kelimanya itu adalah berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, data kelimanya itu adalah 20. Seperti itu. Mudah kan? Nah, atau bisa juga nih datanya kamu seperti ini. Kamu coret yang pertama, coret juga yang terakhir. Coret yang kedua, coret juga yang terakhir. Coret lagi, dan lagi. Nah, karena ini tersisa 1, maka ini adalah mediannya. Nah, itu cara mudahnya. Kalau datanya seperti ini. Beda halnya kalau datanya banyak ya. Nah, kalau datanya banyak berarti menggunakan rumus yang ini. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat datanya seperti ini,
bisa aja kita masih menggunakan yang metode coret depan, coret belakang. Oke, kita lihat, berarti kita urutkan dulu datanya. Yang pertama ada angka 4 satu kali, angka 5 juga satu kali, lalu angka 6 juga ada 2 kali. Lalu angka 7 ada 3 kali, angka 8 ada 5 kali. Angka 9 ada 1 kali dan angka 10 ada 1 kali. Nah, setelah datanya terurut, kamu hitung datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14, maka kamu bagi 2. Ya, 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, hasilnya itu 7, maka mediannya adalah nilai data ke-7 dan data ke-8 kamu jumlahkan dan kamu bagi 2. Oke, berarti data ke-7 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data ke-7 dan data ke-8 ya, kamu tambahkan. Berarti 7 tambah 8 kamu bagi 2, yaitu hasilnya 7,5. Jadi mediannya itu adalah 7,5. Seperti itu untuk mencari median. Mudah kan? Oke, selanjutnya, nah kalau datanya seperti ini, gak mungkin kan kamu coret kiri kanan, lalu terus sampai nyari nilai tengah. Nah, maka dari itu di sini ya, kita hanya perlu melihat data yang ada pada tabel frekuensi. Nah, apa maksudnya? Nah, kamu jumlahkan ya, yang ada di tabel frekuensi nih, bukan di tabel berat ini ya. Di tabel frekuensi, 3 tambah 6 tambah 14 tambah 17 tambah 8 ditambah 2, hasilnya 50. Kamu bagi 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, setelah kamu mendapatkan 25, maka mediannya itu adalah data ke-25 dan 26 kamu jumlahkan dan kamu bagi 2. Nah, gimana Bu caranya mencari caranya kita tahu data yang ke-25 dan 26 itu yang mana? Nah, caranya kamu hitung lagi ya, frekuensi ini sampai mendapatkan 25 gitu. Di sini 3 tambah 6 9 ya. 9 ditambah 14 itu adalah 23. Belum nih mencapai 25 ya. 23 ditambah 17. Nah, 23 tambah 17 berarti di sini kita bisa mendapatkan nilai ke-25 dan 26 ya. Karena sampai sini kan 23. Berarti 25 dan 26-nya ada di sini. Nah, berarti karena ada di sini, datanya itu adalah 37. Berarti data ke-25 dan 26 itu sama-sama 37. Berarti tinggal kamu jumlahkan aja. 37 ditambah 37 dibagi 2. Hasilnya adalah 37. Nah, jadi median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 37. Seperti itu saja. Mudah kan untuk mencari median atau nilai tengah? Oke, setelah median, pembahasan kita yang terakhir untuk ukuran pemusatan data yaitu modus. Nah, bukan modus-modus yang seperti anak-anak remaja sekarang kenal ya. Di sini modusnya itu adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Ya. Oke, jadi modus itu apa sih? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Ya, modus pada suatu data itu bisa lebih dari satu. Karena bisa jadi banyaknya data itu sama gitu ya. Cara mencarinya itu cukup mudah, hanya kita lihat saja data yang paling banyak muncul. Nah, itulah adalah modusnya. Ya. Kita langsung ke contohnya saja.
Nah, tentukan modus dari data tersebut ya. Nah, urutkan terlebih dahulu supaya lebih mudah ya. Supaya lebih mudah kalian mencari nilai yang paling sering munculnya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian lihat nih, 10, 15-nya 2 kali, 20-nya 3 kali, 25 1 kali, 30 dan 35 masing-masing 1 kali. Nah, dari angka 1, 2, dan 3 yang paling besar atau yang paling banyak itu adalah 3. Nah, berarti yang paling sering munculnya itu sebanyak 3 kali adalah data 20 ya. Jadi di sini kita punya nilai modusnya itu adalah 20 yang muncul sebanyak 3 kali. Seperti itu. Mudah kan? Oke, selanjutnya. Nah, tentukan data modus dari data tersebut. Di sini kita urutkan juga sama seperti sebelumnya. Ya, lalu kita lihat angka 4 1 kali, 5 1 kali, 6 2 kali, 7 3 kali, 8 5 kali, 9 1 kali, dan 10 1 kali. Oke, selanjutnya kita lihat yang paling banyak muncul, yang paling banyak data itu adalah 8 sebanyak 5 kali. Maka dari itu modus dari data tersebut adalah 8. Begitu. Selanjutnya, kalau datanya pada tabel seperti ini. Nah, maka dari itu kamu tinggal lihat yang ada pada tabel frekuensi. Nah, kamu lihat ada 3, 6, 14, 17, 8, dan 2. Yang paling besar nilainya berapa? 17. Nah, karena nilai yang paling besar itu 17 dan itu ada pada angka 37, maka modusnya itu adalah 37 yang muncul sebanyak 17 kali. Begitu, mudah kan untuk mencari modus? Oke, selanjutnya satu contoh soal lagi. Nah, jika datanya seperti ini, ya. Di sini kita lihat frekuensinya. Ada 5, 9, 22, 22, dan 2. Nah, di sini yang paling besarnya itu adalah 22. Tapi ada 2 kali nih 22-nya. Nah, maka dari itu 22 ini ada di angka berapa? Ada di angka 8 dan di angka 9. Maka modus dari data ini adalah 8 dan 9 yang masing-masing munculnya sebanyak 22 kali. Seperti itu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa untuk menentukan nilai modus ini, kita hanya perlu melihat data yang paling banyak munculnya gitu ya. Nah, dan dikatakan juga bahwa modus dari suatu data bisa saja lebih dari satu. Nah, kasusnya seperti ini gitu. Kalau banyak data yang munculnya itu sama-sama banyak, nah berarti kedua data tersebut menjadi modusnya. Gitu. Mudah kan? Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri dari 3, yaitu ada mean atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Silahkan rangkum materi pada buku catatan kalian dan kerjakan kuisisnya atau tugas-tugasnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.